Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tampaknya Zoom kali ini cukup antusias diikuti oleh peserta. Ada sekitar saat ini 876 yang masih online ikut bergabung. Dan banyak ada beberapa peserta yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi pada umumnya mungkin ada pertanyaan sifatnya generik, yaitu ingin mengetahui perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Jam Sostek ini. Lalu apakah izin Pak Mizan, ya? Kayaknya Pak Direktur GTK hadir di forum ini, mungkin. Oh, baik. Pak Direktur GTK hadir. Baik. Kalau gitu sebelum kita buka sesi tanya jawab, Tuh, ada Pak Direktur. Ini masa kepada Bapak Direktur GTK untuk menyampaikan paparan atau dengan sosialisasi ini. Baik, Pak Zen, silakan. Pak Deputi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, yang saya hormati Pak Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Pak Rahmat Mulyana, senior saya, yang saya hormati Pak Muhyiddin, BPJS, luar biasa, saya hormati Mas Mizan, kemudian Pak Ridwan, ini sebagai sini, terima kasih atas semuanya. Kawan-kawan kita ada hampir 1.000 berapa orang ini, hampir 81. Terima kasih kepada para guru-guru Indonesia. Suara saya terdengar, Pak Mizan? Ya. Terdengar dengan baik. Terdengar dengan baik, alhamdulillah. Oke, saya off kamera aja supaya lebih nyaman ya. Terima kasih Pak Deputi, Pak Muhyiddin, sahabat saya. Saya pikir tadi beliau sudah sangat komprehensif menyampaikan pentingnya pelindungan kepada guru terkait jaminan sosial. Dan tentu ini juga terkait dengan instruksi Presiden Pak Joko Widodo. Mudah-mudahan dengan keaktifan Bapak Ibu sekalian bisa kita melakukan sesuatu secara nasional agar guru-guru kita terlindungi. Selama ini memang Direktorat GTK sangat konsen dalam memberikan memuliakan guru kita, baik perlindungan secara profesional. Jadi ketika mereka melakukan mengajar, mendidik dan membentuk karakter baik siswa, para guru kita itu mendapatkan perlindungan dari undang-undang dan dari negara. Jadi ketika guru melaksanakan tugas profesionalismenya, tidak seorang pun yang bisa melakukan sesuatu terhadap profesionalisme guru kita itu. Justru kita harus memberikan perlindungan kepada guru-guru kita kapanpun dan dimanapun mereka melakukan pencerdasan kepada anak bangsa. Nah, yang menarik adalah pada saat kita melakukan sesuatu terhadap perlindungan guru, tim BPJS itu datang menawarkan sesuatu yang luar biasa kepada Gus Menteri, dan waktu itu saya dan Pak Muhyiddin dan Direktur Utama BPJS juga ada 7 atau 8 orang, dan terus menerus sehingga dari pertemuan itu melahirkanlah sebuah KMA yang saya pikir Bapak Ibu sama sekalian sudah mengerti isi daripada keputusan Menteri Agama itu terkait dengan BPJS guru dan tenaga pendidikan. Hari ini kita secara komprehensif dan secara utuh melihat dan mendengarkan, membaca pemaparan Pak Deputi tadi, betapa guru-guru kita secara nasional mudah-mudahan bisa bergabung dengan BPJS dan tidak hanya perlindungan profesionalisme mereka, tetapi juga perlindungan dari sisi keselamatan kerja. Tadi Pak Muhyiddin sudah memberikan pemaparan secara gamblang dan juga kami sering berdiskusi dengan beliau dan timnya ke Direktorat GTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Tinggal nanti kita melihat eksekusi pekerjaan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melakukan sesuatu
dan mohon berkenan para guru untuk terus bersinergi dengan kita untuk bukan hanya menambah kuantitas jumlah kita, tetapi ini lebih daripada pelindungan guru dari sisi profesionalisme kerja dan dari sisi sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita. Baik, ya, kita tidak minta-minta ada terjadi sesuatu, tapi ini adalah takdir yang kita harus tahu. Tapi saya pikir mumpung ada BPJS ketenagakerjaan yang ingin berkolaborasi dan memberikan kontribusi real terhadap pelindungan guru. Saya pikir itu beberapa komentar saya, dan insya Allah Direktorat GTK dengan data simpatika kita yang terupdate, insya Allah akan memberikan support yang sangat kuat. Dan apalagi Pak Mizan Sahroni ini dari kawan saya dari EMIS, saya pikir kita tambah ini dari ditopang oleh sekretariat Kementerian Sekretariat Kemendis, dan Pak Ridwan juga begitu. Insya Allah Pak Mizan, Pak Ridwan, Pak Deputi, terima kasih atas paparannya. Barangkali paparan Pak Mizan, paparan Pak Deputi itu karena sangat komprehensif, bisa kita share hal-hal yang bisa kita sinergikan kepada guru-guru kita, dan sosialisasi ini saya anggap sangat sukses karena mendekati angka 1.000 orang yang ikut. Terima kasih Pak Mizan. Allahumma fil aqamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati. Selanjutnya kita berikan kesempatan mungkin 1 atau 2 termin kita buka. Secara umum ada beberapa pertanyaan Pak Muhyiddin terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, bedanya dengan BPJS Kesehatan apa? Lalu kemudian apakah bagi pendidik tenaga kependidikan bisa memanfaatkan kedua-duanya? Mungkin secara keterwakilan ini ada 3 penanya yang sempat kami rekam. Yang pertama dari Dr. Ainovic dari GTK, ini mengusulkan tentang BPJS Syariah. Mungkin nanti bisa dielaborasi, disampaikan Pak Dr. Ainovic. Lalu yang kedua ada Bu Harti Hadi dari Man 1 Banggai, mudah-mudahan masih online, menanyakan tentang bagaimana dengan BPJS bagi pegawai yang jarang menggunakan BPJS. Itu nanti dananya bisa dimanfaatkan kemana. Lalu kemudian ini wakil dari PT KIN ini ada Pak Imam Subekti dari STIM Kepri. Nanti mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Inti dari pertanyaan beliau adalah bagaimana penggunaan BPJS ini apakah bisa digunakan di luar daerah. Misalnya kebetulan pegawai itu sedang ada di luar daerah, lalu kemudian terkena musibah atau sakit, bagaimana cara pemanfaatan BPJS, karena menurut beliau nanti akan disampaikan lebih rinci. Ada pengalaman yang mungkin perlu dijawab oleh Pak Muhyiddin saya kira. Untuk itu saya berikan kesempatan yang pertama pada Bapak Dr. Ainur Rafiq, masih online, bisa menyampaikan tadi yang disampaikan tentang BPJS Syariah, itu elaborasinya seperti apa. Silakan Pak Dr. Ainur Rafiq. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dari Direktorat GTK Pak Muhyiddin. Jadi saya dari stafnya Pak Muhammad Zen. Itu kan kalau di Provinsi Banda Aceh itu kan perbankan itu kan adanya hanya perbankan tidak ada perbankan konvensional Banda Aceh itu. Jadi kayak Bank Mandiri, kemudian Bank BNI itu di sana sudah tidak ada. Nah, untuk mengakomodasi itu kemudian ada yang namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, ini terkait dengan yang BPJS ini, apakah ada kemungkinan misalnya nanti ada aspirasi dari teman-teman Bank Aceh, karena mereka kan terkait dengan perbankannya itu kan terkait dengan Bank Syariah. Apa mungkin kan misalnya nanti ada istilah kita itu BPJS Syariah. Barangkali itu Pak Mizan dari saya. Terima kasih.
Pak Mizan masih ini kayaknya, masih ke mute. Maaf masih mute. Baik, terima kasih Pak Anur Rafiq, Pak Dr. Anur Rafiq. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Harti Hali atau Bapak nih dari Matu Banggai. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Penyimpanan Ada, Bu Harti? ya. Dibikin. Oh, berarti kurangin dari apanya ini. Bu Harti? Wah, nanya. Videomu. Halo Bu Harti? Bu Harti Hali? Tapi inti pertanyaannya begini Pak Muhyiddin, jadi bagaimana dengan BPJS bagi pegawai yang jarang menggunakan BPJS? Itu nanti dananya pemanfaatannya kemana gitu? Intinya seperti itu. Barangkali kalau Bu Harti sekali lagi, Bu Harti Hali? Bu Harti Hali? Ya Pak. Oh, tidak ada. Pak. Kalau tidak ada, mungkin berikutnya saya persilakan pada Pak Imam Subekti dari Stein Kepri. Ada nomor apa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Subekti Pak dari Stein Kepri. Mohon izin bertanya Pak, ini kasus di kami sering terjadi. Jadi ada kawan-kawan yang ada yang liburan, kemudian ada yang sedang DL, kemudian sakit di tempat dia DL atau tugas luar tersebut. Ternyata di sana Vaskes kesehatan yang ada menerima fasilitas BPJS mengatakan harus pindah dulu gitu Vaskesnya kan gitu. Kan ini repot nih Pak. Ini kasusnya ada di Surabaya, ada di mana gitu kan. Ada beberapa tempat yang saya terus terang saja cukup kewalahan kan harus merintahkan staf kepegawaian untuk memindahkan mereka ini kan dulu pindah secara online kan gitu. Jadi kalau saran saya Pak, dulu kan kita kan pernah ada Askes. Askes itu saya mengalami juga ketika saya ke Garut, saya sakit anak saya di sana ketika itu belum pindah Vaskes tapi tetap ditangani Pak. Tentang prosesnya nanti kan gitu, tapi tangani ini belum fasilitas kesehatan nanyakan tentang bahwa tidak ada jaminan di fasilitas di sini kan gitu, harus ada pindah dulu kan gitu. Walaupun sekarang sudah ada fasilitas pemindahan itu dengan online ke 3 bulan sekali kan gitu. Jadi kalau boleh lah Pak, saran saya ya karena kita kan punya KTP, punya NIK berlaku Indonesia kan, juga saya berharap ini BPJS Kesehatan juga seperti itu, Pak. Itu saran dari saya, Pak. Mohon tanggapan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan sehat, Pak Ridwan. masih termute, Pak. Alhamdulillah, Pak Imam. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Pak Muhyiddin mungkin bisa Ya. ditanggapi. Baik Pak Mizan, makasih banyak atas kesempatannya. Ini ada 3, kalau saya lihat di kolom chat itu banyak Pak pertanyaan itu. Ya. Tapi saya bisa menangkap beberapa hal yang nanti sekaligus saya jawab yang pertanyaan di chat itu ya. Yang pertama dari Pak Ainur terkait dengan pelayanan program BPJS Kerjaan di Aceh. Nah ini pertanyaan sangat bagus sekali Pak Ainur. Kami sejak tahun yang lalu khusus Aceh itu sudah berubah Pak. Layanan kami adalah layanan syariah di sana itu. Jadi BPJS Kerjaan syariah ya sudah ada di Aceh. Kemudian bank yang kami pakai juga menggunakan BSI ya, BSI syariah, Bank Syariah Indonesia Pak. Jadi udah nggak masalah Bapak Ibu yang ada di Aceh, semua layanan kami sudah syariah. Silakan bisa nanti mengkomunikasikan dengan kantor cabang kami ya. Dan ini Pak Ainur akan terus kami lakukan perluasan di wilayah-wilayah lain. Nanti akan ada pilihan setelah kami sukses melaksanakan di Aceh, nanti akan diperluas ke wilayah-wilayah lain agar ada pilihan-pilihan kepada seluruh peserta jam sostek BPJS Kerjaan untuk memilih apakah layanan konvensional ataupun layanan syariah ya. Nah itu. Kemudian yang kedua ada Bu Harti dan Pak Imam Subekti. Jadi saya akan cerita terkait dengan 2 BPJS ini Bapak Ibu. Jadi pemerintah melalui Undang-Undang 24 tahun 2011 membentuk 2 badan penyelenggara. Yang pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah ini transformasi dari PT Jam Sostek dulu.
Nah, yang kami laksanakan itu ada 4 program yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Ada program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian. Keluarga ya, Pak ya. Ada yang bocor, Bapak Ibu? Ya. Kemudian jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, Admin, tutup dulu admin. Nah, itu program yang kami laksanakan, Bapak Ibu. Ya, pelindungannya itu hanya diberikan kepada pekerja. Jadi kalau misalnya sakitnya di luar kecelakaan kerja, itu bukan menjadi tugas kami, gitu ya. Kemudian yang kedua, pemerintah membentuk satu badan penyelenggara lagi, itu BPJS Kesehatan. Dulunya Askes, Bapak Ibu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Harti, kemudian oleh Pak Imam, itu sepertinya kasus jaminan kesehatan, Pak. Ya, ketika DL tadi disampaikan sakit, gitu ya. Sakit, misalnya lokasi domisilinya Surabaya, kemudian ketika DL ke Jakarta terjadi sakit di Jakarta. Nah, itu fasilitas BPJS Kesehatan, Pak, itu, Pak. Ya. Tapi berbeda kalau misalnya pada saat dinas ke Jakarta terjadi risiko kecelakaan, ya kecelakaan, nah itu menjadi kewajiban kami untuk memberikan perlindungan. Artinya di sini kita harus bisa membedakan mana sakit akibat kecelakaan kerja, mana sakit biasa. Nah, kalau sakit akibat kecelakaan kerja itu menjadi bagian kami untuk memberikan perlindungan. Bagian dari BPJS Ketenagakerjaan, bagian dari jam sostek. Tapi kalau misalnya sakit biasa, misalnya sakit biasa itu batuk, pilek gitu, Pak ya. Kemudian penyakit jantung gitu ya. Nah, ini menjadi bagian dari BPJS Kesehatan. Ya, itu Pak yang harus kita lihat ya kasusnya. Kemudian pertanyaan Bu Muharti, bagaimana kalau misalnya tidak pernah sakit, apakah dananya kemana gitu ya? Nah, ini sepertinya juga sama. Kasusnya adalah BPJS Kesehatan itu, ya. Nah, di sistem jaminan sosial, Bapak Ibu, ada 9 prinsip ya jaminan sosial. Di antaranya adalah gotong royong. Nah, bagi kita yang mengiur dan tidak mengalami risiko sakit, kita membantu saudara-saudara kita yang mengalami sakit, Bapak Ibu. Ya, artinya kita dengan ikut program jam sos BPJS, baik itu BPJS Kesehatan dan BPJS Kerjaan, apabila tidak terjadi risiko bagi kita, kita ikut membantu, kita ikut sedekah ya kepada saudara-saudara kita yang mengalami risiko kecelakaan kerja ataupun risiko sakit. Nah, kira-kira itu Pak Mizan, Bu Harti dan Pak Imam. Artinya kita harus bisa membedakan mana program mana sakit biasa dan mana sakit akibat kecelakaan. Nah, dari 2 kasus itu rasanya masuk ke program BPJS Kesehatan. Jadi proses layanannya pun berbeda. Kalau BPJS Kesehatan, Bapak Ibu kan sudah pegang kartu, itu harus berobat ke vaskes yang sudah dipilih, gitu ya. Kemudian kalau dibutuhkan rujukan akan dirujuk. Nah, kalau kami berbeda, Bapak Ibu, tidak ada vaskes tingkat satunya, ya. Ketika terjadi risiko kecelakaan, bisa langsung ke rumah sakit yang kerjasama ataupun rumah sakit yang belum kerjasama, tapi dekat dengan risiko tempat terjadi kecelakaan. Artinya di program BPJS Kerjaan jauh lebih fleksibel untuk pengobatan dan perawatan di rumah sakitnya. Nah, kira-kira itu Pak Imam, Bu Harti, dan Pak Ainur. Makasih banyak, Pak Mizan. Ya, terima kasih Pak. Jadi ternyata benar, masih banyak yang belum bisa membedakan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tadi dari jawaban Pak Muhyiddin, mudah-mudahan kita tahu bahwa tidak bisa membedakan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini memang banyak yang bertanya Pak Muhyiddin. Saya tidak bisa merekod semuanya, tapi ini ada Bu Futa dari Suryani.
ini tidak ketahuan dari instansi mana, tapi inti pertanyaannya saya kira menanyakan ulang tadi yang disampaikan, apa syarat-syarat yang disiapkan untuk mendaftarkan jam sostek atau BP jam sostek ya. Ada yang mengistilahkan BP jam sostek, benar ya Pak Muhyiddin? Ada BPJS Ketenagakerjaan, ada yang mengistilahkan BP jam sostek. Betul Pak, betul. Betul ya? Sama Pak. Jadi agar tidak terlalu panjang, silakan boleh manggil kami BP jam sostek, boleh panggil kami jam sostek saja. Oh, jam sostek. Iya. Baik, saya persilakan Bu Puspita yang dari STAI Al Azhari. Masih online? Bu Puspita, Puspita. Kalau ini pertanyaannya terkait dengan ini, Pak Muhyiddin. Ya. Jadi kalau sudah mengambil KPR 200 juta, apakah masih memungkinkan untuk mendapatkan fasilitas dari jam sostek? Ya, ya bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil KPR lebih dulu, itu sudah tidak bisa lagi menggunakan skema kami, Bapak Ibu. Jadi murni yang memang sudah proses baru yang bisa kita akomodir ya untuk program manfaat layanan tambahan. Kira-kira itu Pak Mizan. Iya. Terus tadi ada yang dari Bu Sri Suryani, tapi tampaknya beliau sudah tidak online. Tapi pertanyaannya terkait dengan apa saja syarat-syarat yang harus disiapkan untuk mendaftarkan jam sostek. Ya. Di dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi. Oh ini tampaknya Bu Sri Suryani dari PTKI ini. Ya, langsung aja ya Pak Mizan ya. Persyaratannya sangat mudah sekali Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu itu bekerja di yayasan ya, kemudian di madrasah ataupun di perguruan tinggi, kami sudah siapkan formulirnya ya, baik itu formulir manual ataupun digital ya, cukup mengisi nanti identitas diri kita ya. Yang kami butuhkan nomor NIK-nya, ya, nomor induk kependudukan, kemudian nama, kemudian nama ibu kandung. Format yang ada di KTP itu. KTP diserahkan kepada bagian SDM di perguruan tinggi ataupun di madrasah. Nanti akan ada formulir semua yang mengisi dengan sangat mudah Bapak Ibu, termasuk nanti ketika melakukan pembayaran iuran. Nah, seperti itu Pak Mizan ya. Nah, kemudian tadi juga saya membaca di sini dari Bu Maspa ini ya, Donggala. Mohon maaf ke depannya ini pengangkatan P3K, bagaimana seandainya kami yang non ASN tidak lulus dengan P3K, apakah BPJS Kerjaan kami masih tetap berlaku atau gimana? Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang lulus ya dan diangkat menjadi P3K, nah itu akan diberikan perlindungan nanti melalui Taspen kalau yang P3K, karena masuk ASN ya, masuk aparatur sipil negara ya, PNS dan P3K. Itu ranahnya PT Taspen yang akan memberikan perlindungan. Nah, bagi yang tidak lulus dan saat ini sudah terlindungi dalam program BPJS Kerjaan, nah, silakan Bapak Ibu bisa tetap melanjutkan itu ya. Nah, selama nanti dari yayasannya masih tetap menggunakan Bapak Ibu sebagai guru atau tenaga pendidik di situ. Ya. Akan terus berlanjut. Kira-kira itu Pak Mizan, Bapak Ibu dari Pak Bu Maspa atau Pak Maspa dari Donggala ini ya. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Bapak dan Ibu sekalian, ini masih ada waktu cukup lama, tapi tampaknya mungkin kita cukupkan sekian Pak ya,